Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Hildayatul Fitri. Di sini saya akan memaparkan sekelumit mengenai ijtihad. Lebih spesifiknya yaitu mengenai pengertian dan juga syarat-syarat dari ijtihad. Oke, berbicara mengenai pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa artinya bersungguh-sungguh, yang berarti mengerahkan segala kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan ijtihad menurut istilah yaitu mencurahkan tenaga dan juga pikirannya untuk beristinbat atau menggali suatu hukum baru dari Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Mengenai definisi dari ijtihad ini, ada beberapa para ulama yang mendefinisikan berbeda. Menurut Muhammad Imam Hasan misalnya, yang mengatakan bahwa ijtihad itu mengerahkan segala kemampuan, baik itu berpikir untuk menggali suatu hukum dengan menggunakan dalil-dalil syara dan juga menggunakan cara-cara tertentu. Misal, seseorang berijtihad tanpa menggunakan dalil-dalil syara dan juga tanpa menggunakan cara-cara tertentu, menurutnya bukan termasuk ijtihad. Karena apa? Karena seseorang tersebut tidak berdasarkan atas dalil-dalil syara, akan tetapi hanya berdasarkan kepada kemauannya sendiri. Seperti itu. Langsung kepada syarat-syarat ijtihad. Syarat-syaratnya ada banyak teman-teman, karena tidak semua orang bisa menjadi mujtahid, tapi semua orang berpotensi untuk menjadi mujtahid. Syarat yang pertama yaitu seseorang tersebut harus paham mengenai bahasa Arab. Syarat kedua, seseorang tersebut mampu beristinbat atau menggali suatu hukum syara. Syarat yang ketiga, seseorang tersebut harus paham mengenai ilmu usul fikih, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait mengenai pengertian ijtihad dan juga syarat-syarat dari mujtahid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Rahmawati sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemaparan dari pemateri pertama. Materi yang kedua yaitu syarat mujtahid dan tingkatan mujtahid. Secara umum, seorang mujtahid harus memiliki kemampuan dalam hal yang pertama, mengerti dan paham akan tujuan syariat secara sepenuhnya dan menyeluruh. Yang kedua, mampu melakukan istinbat hukum berdasarkan paham dan pengertian terhadap tujuan syariat. Yang ketiga adalah atau adil. Dan secara khusus, seorang mujtahid harus memiliki kemampuan dalam hal yang pertama, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah, memiliki pengetahuan tentang persoalan ijma, yang ketiga memiliki pengetahuan tentang usul fiqh, dan yang keempat harus menguasai ilmu bahasa, dan yang kelima berdiskusi dengan para pakar ahli di bidangnya sesuai apa yang dibahas pada saat itu. Dan ada beberapa tingkatan mujtahid. Yang pertama mujtahid mutlak, dan yang kedua mujtahid yang kedua mujtahid muntasib, dan yang ketiga seorang mujtahid yang berijtihad tetapi ijtihadnya terikat dengan mazhab lainnya. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ijtihad tahrij, dan yang kedua ijtihad kata, dan yang terakhir yaitu mujtahid tajrih. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan selaku pemateri kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan meneruskan dari pemateri kedua, yaitu metode ijtihad. Metode ijtihad yang dimaksud dalam bahas ini adalah thariq, yaitu jalan atau cara yang harus dilakukan oleh
seseorang mujtahid dalam memahami, menentukan, dan memutuskan hukum syara. Sebagaimana dijelaskan, ijtihad itu pada dasarnya adalah usaha untuk memahami, menentukan, dan merumuskan hukum syara. Bagi hukum yang jelas terdapat dalam ras untuk yang dilakukan mujtahid dalam memahami nas yang berisi hukum itu dan merumuskan dalam bentuk rumusan hukum yang mudah dilaksanakan secara operasional. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan seorang mujtahid dalam istijabah hukum. Langkah pertama yaitu dilakukan mujtahid adalah merujuk pada Al-Quran bila menemukan dalil atau petunjuk yang umum dan lahir. Maka mujtahid harus mencari penjelasannya, baik dalam bentuk lafaz khas yang akan mentaksiskan las muqayyad, menjelaskan mutlak qarimah, atau petunjuk yang menjelaskan maksudnya. Yang kedua, kalau tidak menemukan hukum dalam Al-Quran, mujtahid melangkah ke tahap berikut, yaitu merujuk kepada sunnah Nabi. Ketiga, langkah selanjutnya mujtahid mencari jawabannya dari kesepakatan ulama sahabat. Yang keempat, bila ada kesepakatan ulama sahabat tentang hukum yang dicarinya, meskipun ulama sepakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama, namun dalam cara memahami Al-Quran untuk menemukan hukum dari Al-Quran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safira. Di sini saya sebagai pemateri 4 akan menjelaskan tentang hukum berijtihad. Hukum berijtihad di sini ialah hukum dari orang yang melakukan ijtihad, baik dari tujuan hukum taklifi maupun hukum wajib. Karena yang berwenang melakukan ijtihad itu adalah orang yang telah mencapai tingkat faqih, atau sebagaimana disebutkan dalam definisi di atas, maka mahkum alaihinya atau subjek atau orang yang oleh hukum di sini adalah orang yang faqih. Membicarakan hukum berijtihad, seorang faqih dapat dilihat dalam dua segi. Pertama, dari segi ijtihadnya itu adalah untuk kepentingan yang diamalkan sendiri, seperti menentukan al-qiblat pada waktu akan melakukan sholat. Kedua, dari segi bahwa mujtahid itu adalah seorang mufti yang fatwanya akan diamalkan oleh umat atau pengikutnya. Selanjutnya, hukum berijtihad seorang faqih dapat dilihat dari dua segi prinsip umum dalam menetapkan hukum tanpa memandang kepada keadaan dan kondisi apapun, atau dengan melihat kepada keadaan dan kondisi tertentu. Secara umum, hukum berijtihad itu adalah wajib. Artinya seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara dalam hal-hal yang syara sendiri tidak menetapkannya secara jelas dan pasti. Adapun dalil tentang kewajiban untuk berijtihad itu dapat dipahami dalam firman Allah dalam Al-Quran 1 surat Al-Hajj ayat 59. Artinya, maka ambil iktibarlah hai orang-orang yang punya pandangan. 2 surat An-Nisa ayat 4-5. Artinya, maka